Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu fenomena yang cukup memprihatinkan pada zaman kita saat ini adalah rendahnya semangat dan motivasi untuk menuntut ilmu agama. Bahkan sebagian kaum muslimin sengaja tidak mempelajari agamanya atau malas dalam belajar, sehingga perkataan dan perbuatannya tidak didasari dengan ilmu. Maka hal ini akan membawanya kepada kesesatan dan dosa. Padahal belajar agama Islam merupakan kewajiban atas setiap muslim, sehingga berdosalah setiap orang yang meninggalkannya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dinilai sahih oleh Syekh Albani. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim, bukan bagi sebagian orang muslim saja. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertanya kepada ahli ilmu jika kita tidak mengetahui suatu ilmu. Dia berfirman dalam surah An-Nahl ayat 43, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ini dalilnya umum. Allah juga melarang untuk mengikuti sesuatu yang kita tidak mengetahui ilmunya. Dia berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu. Allah berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah, Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Surat Thaha ayat 114. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala berkata, firman Allah, "Rabbi zidni ilma," wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu, mengandung dalil yang tegas tentang keutamaan ilmu. Karena sesungguhnya Allah tidaklah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Adapun yang dimaksud dengan kata ilmu di sini adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang akan menjadikan seorang mukallaf mengetahui kewajibannya berupa masalah ibadah dan muamalah, juga ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya, hak apa saja yang harus dia tunaikan dalam beribadah kepadanya, dan mensucikannya dari berbagai kekurangan. Jamaah rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwa hukum menuntut ilmu agama adalah wajib, maka apakah kita wajib mempelajari semua cabang ilmu agama? Tentu tidak. Kita tidak diwajibkan untuk mempelajari semua cabang ilmu dalam agama, karena itu pasti akan memberatkan kita betapa luasnya ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana yang disyaratkan oleh Ibnu Hajar, kita hanya wajib mempelajari sebagian dari ilmu agama, yaitu ilmu yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah dengan benar. Kita juga wajib mempelajari ilmu tentang akidah dan tauhid, sehingga kita menjadi seorang muslim yang berakidah dan mentauhidkan Allah dengan benar dan selamat dari hal-hal yang merusak akidah atau bahkan membatalkan keislaman kita.
Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan ilmu apa saja yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Artinya tidak boleh ada seorang muslim pun yang tidak mempelajarinya. Yang pertama, ilmu tentang pokok-pokok keimanan atau rukun-rukun iman, yaitu keimanan kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Ya, 6 rukun iman ini harus kita pelajari. Kemudian yang kedua, ilmu tentang syariat-syariat Islam. Di antaranya 5 rukun Islam. Maka wajib kita pelajari hal-hal yang khusus dilakukan sebagai seorang hamba, seperti ilmu tentang wudu, sholat, puasa, haji dan zakat. Kita wajib untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah tersebut, misalnya tentang syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan pembatal-pembatalnya. Ya, 5 rukun Islam wajib kita pelajari, sehingga misalnya sholat kita tidak disertai dengan ikut-ikutan, ya, karena kita belum mempelajari tentang sholat. Kemudian yang ketiga, ilmu tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari larangan-larangan Allah, seperti haramnya berzina, riba, minum khamr, dan sebagainya, sehingga kita tidak melanggar larangan tersebut karena kebodohan kita. Yang keempat, ilmu yang berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain secara khusus atau dengan orang lain secara umum. Ilmu yang keempat ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan dan kedudukan seorang. Misalnya seorang pedagang, maka dia wajib mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan perdagangan atau transaksi jual beli dan contoh yang lainnya. Maka ilmu yang keempat ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Ya, profesinya apa, kerjaannya apa yang dia butuhkan, maka dia wajib mempelajari ilmunya. Maka dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim di atas, jelaslah bahwa apapun latar belakang pekerjaan dan profesi kita, wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Apalagi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Bagaimana mungkin kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka kalau kita tidak mengetahui ilmunya? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tentu hal itu tidak akan terwujud kecuali jika kita telah mengetahui ilmu agama dengan pemahaman yang benar. Dan alhamdulillah di zaman kita ini banyak sekali sarana untuk belajar. Kita bisa secara online, melalui WhatsApp, melalui YouTube, macam-macam, banyak sekali wasilahnya atau sarannya. Tinggal kita berusaha dan memiliki keinginan dan azam yang kuat, ya. Dan juga kita bertanya kepada ustaz-ustaz yang ada, rekomendasi ustaz yang kita ingin ambil ilmunya. Dan juga kita bisa membeli buku, membaca buku yang kita butuhkan. Alhamdulillah, inilah sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian. Al-afu minkum in wajadtum min akhta, syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.